Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kesayangan kita Ilmuwan Muda. Balik lagi sama aku Aka Banikira. Di sini kita bakalan bahas tentang mana sih yang lebih duluan, judul atau tema duluan. Sebelum kita lihat videonya, jangan lupa ya buat like, komen, dan subscribe. Yuk kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi ada beberapa orang ya yang tanya-tanya sama aku, Kak, kira-kira mana ya yang lebih duluan, tema dulu atau judul dulu? Kira-kira kalau menurut teman-teman yang mana duluan? Kalau menurut aku ya, yang harus ditentukan duluan itu adalah temanya. Jadi kesalahan para pemula yang baru aja bikin proposal skripsi untuk menentukan tema sama judul itu, mereka bingung, aku harus bikin judul yang bagus nih supaya di-ACC sama dosen pembimbing. Padahal yang harus ditentukan duluan itu adalah temanya. Jadi misalkan temanya itu tentang pembelajaran geografi di sekolah dasar. Nah, baru nanti di situ kalian bisa bikin judulnya. Pokoknya ngerti dulu temanya, kayak gitu. Oke, yang kedua adalah tentukan dulu lokasi penelitiannya. Jadi sebelum menentukan judulnya, yang pertama adalah menentukan tema kan. Yang kedua adalah menentukan lokasi. Kenapa? Karena nanti lokasi ini akan dicantumkan di judul kalian. Misalkan judulnya di tempat A dan tempat B. Nah, itu tergantung. Kalau misalnya penelitian kalian berjenisnya itu kayak studi komparatif, berarti kalian harus survei di dua tempat kan. Kalau misalnya kalian cuma meneliti di satu lembaga atau instansi, kalian udah tahu, oh saya misalnya meneliti di tempat ini. Jadi apa yang harus saya prioritaskan dari tema yang saya angkat. Seperti itu. Yang ketiga, tentukan kerangka penelitian kalian atau buat kerangka penelitian kalian berdasarkan subjek yang kalian teliti. Jadi tadi sudah menentukan tema yang pertama, kemudian yang kedua lokasi, dan yang ketiga adalah subjek penelitian dan juga kerangka penelitian. Jadi misalkan tadi yang diteliti guru, misalnya kita meneliti tentang IPS ya, berarti kita misalnya kreativitas guru IPS. Lokasinya di mana? Lokasinya misalnya di sekolah A atau sekolah B. Terus diteliti, misalnya setelah kalian menentukan lokasi itu kalian mau meneliti apanya? Kan tadi kreativitas guru. Terus diteliti, misalnya kreativitas guru A, B, C, terus nanti prosesnya seperti apa, terus hasilnya seperti apa. Kayak gitu. Jadi fungsinya kerangka penelitian itu untuk memperjelas apa yang nanti kalian mau teliti. Oke, untuk tahap keempat baru kita menentukan judul penelitian. Ribet ya. Jadi memang begitu urutannya. Kita tentuin dulu temanya, subjeknya apa, terus lokasinya di mana, terus dibuat dulu kerangka penelitiannya seperti apa, baru judulnya. Kenapa kok kayak gitu? Judul itu cuman sebagai nanti apa yang kita teliti, untuk memperjelas apa yang kita teliti, kayak gitu. Tapi kan intinya sebenarnya temanya kayak gitu. Kalau judul itu kan bisa dibuat-buat gitu teman-teman. Misalkan studi kreativitas guru IPS terhadap prestasi belajar siswa. Nah, itu kan panjang ya. Tapi kan itu sudah tahu. Oh, misalnya nanti penelitiannya di sekolah A. Terus yang mau diteliti itu ini. Kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya, setelah membuat judul penelitian, kalian bisa juga menentukan rumusan masalah. Nah, buat acuan teman-teman yang masih bingung gimana cara menentukan judul yang tadi sama rumusan masalah itu bagaimana, kalian bisa cari-cari studi terdahulu yang berkaitan sama studi kalian atau tema yang kalian angkat. Jadi misalkan kalian mau meneliti tentang tadi pembelajaran geografi. Nah, itu kalian bisa banget cari di beberapa jurnal internasional ataupun yang nasional. Biasanya ada di Google Scholar atau misalnya di Perpusnas, atau misalnya kalau yang berlangganan di beberapa jurnal Emerald atau dan sebagainya itu bisa banget. Nah, untuk rumusan masalahnya itu kalau bisa mengandung 5W1H ya teman-teman. Jadi dengan misalkan kalian membuat rumusan masalah yang lengkap dengan acuan 5W1H, itu dosen pembimbing akan lebih jelas, dan juga nanti untuk para pembaca dari skripsi kalian itu juga lebih jelas. Oh, yang diteliti itu ini. Yang keenam, batasi ruang lingkup kalian. Nah, ini kebiasaan dari teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak dibatasi ruang lingkupnya, itu nanti skop dari penelitian kita tuh bisa meluas gitu. Misalnya tadi kita mau membahas tentang pembelajaran geografi di sekolah A atau sekolah B. Jadi fungsinya dibatasi penelitiannya itu supaya si penelitian kita itu nggak melebar bahasannya.
Seperti itu teman-teman. Jadi misalkan kalau meneliti pembelajaran geografi di sekolah, ya udah berarti tentang pembelajaran geografi aja, nggak ke pembelajaran yang lebih umum, misalnya pembelajaran IPS. Oke, selanjutnya tentukan metode penelitian kalian. Jadi tadi setelah menentukan sekian banyaknya itu, kalian harus menentukan metode apa yang kalian mau gunakan. Misalnya, kalian menggunakan pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif. Terus tentukan juga instrumen penelitiannya itu apa, terus nanti jumlah sampel yang mau diambil itu berapa. Itu perlu banget, soalnya nanti itu juga menjadi salah satu hal yang memvalidasi penelitian kita. Selanjutnya, buat kesimpulan. Nah, biasanya kesimpulan ini banyak banget yang salah, walaupun ini adalah tahap akhir dari pengerjaan proposal. Jadi kesimpulan itu mengambil dari bahasa kita sendiri teman-teman, bukan mengambil dari kalimat atau paragraf dari bab-bab yang sebelumnya. Jadi misalkan di bab sebelum-sebelumnya itu membahas tentang tadi kan pembelajaran geografi di sekolah, atau misalnya gurunya menggunakan metode role playing, terus untuk sistem pembelajarannya seperti apa, siswa-siswanya bagaimana. Nah, kalau sudah itu dikemas pakai bahasa kita sendiri, terus ditulis di kesimpulan kita, di bagian kesimpulan itu. Nah, terus untuk menulis bagian kesimpulan sendiri itu ada caranya teman-teman. Nggak cuman tulis satu kesimpulannya ABC, 2 XYZ, nggak kayak gitu teman-teman. Tapi dibuat sistem paragraf. Jadi ditulisi misalnya berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan di atas, maka kesimpulannya adalah nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi bahas kesimpulan, selanjutnya ada saran. Jadi kalau di proposal itu nggak cuma ada kesimpulannya aja, tapi juga ada sarannya. Dan sarannya itu diberi oleh kita sebagai seorang penulis. Nah, sarannya itu juga sama ya teman-teman, dibuat sistem paragraf dan menggunakan bahasa kita sendiri. Untuk yang terakhir adalah daftar pustaka. Untuk daftar pustaka sendiri, itu penyusunannya sebenarnya kan agak banyak ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mageran dan rebahan seperti saya, itu bisa banget pakai aplikasi namanya Zotero. Ini bukan endorse ya teman-teman, tapi aplikasi ini itu bisa memudahkan teman-teman untuk mengatur daftar pustaka teman-teman. Jadi misalnya yang sudah ngutip dari jurnal internasional, atau ngutip dari e-book, atau dari buku. Kalau buku itu kan dimasukinnya manual ya teman-teman, tapi itu bisa diatur pakai Zotero. Jadi kalau misalnya apa yang sudah kalian kutip, itu kamu masukkan ke Zotero, itu nanti bisa diinput langsung ke Word, dan itu bisa langsung menata sendiri gitu teman-teman. Jadi kalian nggak perlu repot-repot nata lagi. Jadi gimana? Enak banget kan? Oke teman-teman, jadi gimana? Kira-kira udah jelas atau belum? Kalau misalnya yang mau tanya-tanya atau misalnya kurang jelas, bisa banget ya untuk komen di kolom komentar di bawah ini nih. Atau misalnya yang mau tanya-tanya langsung ke saya, bisa banget DM di Instagram saya di @akabanekira. Atau misalnya yang mau langsung lihat, Kak aku bingung, aku masih mau lihat yang langsung aja deh penjabarannya atau penyusunannya, bisa banget ya untuk jalan-jalan ke blog aku di blog akabanekira.blogspot.com. Jadi nanti hashtagnya itu ada Daily Kira. Nanti di sana membahas banyak banget tentang apa yang sudah aku jelasin tadi. Oke, sekian video hari ini. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Oke teman-teman, jadi gimana? Kira-kira ada yang masih belum jelas nggak? Kalau misalnya ada yang belum jelas, bisa banget nih buat komen di kolom komentar di bawah ini. Atau misalkan yang mau tanya-tanya bisa langsung ke Instagram aku di akabanekira. Atau misalnya yang mau langsung baca, Kak gimana sih aku masih bingung, pingin baca aja langsung